Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'dah. Ulama anal kiram, para alim, para kiai, sepuh dalah bini sepuh sedaya ingkang kita mulyakaken, wabil khusus Gus Ulun beserta keluarga besar Al-Maghfurlah Simbah Kiai Zainal, sedaya ingkang kita mulyakaken, bapak-bapak pejabat baik sipil, TNI maupun Polri, seluruhnya yang saya hormati, bapak-bapak pengurus Jamiah Nahdlatul Ulama suriyatan au tanfidhiyatan ingkang kita mulyakaken, konco-konco ansor, muslimat, ibu-ibu, fatayat, juga konco banser, tidak lupa santri-santri, bapak ibu wali santri, seluruhnya ingkang kita mulyakaken. Alhamdulillah wa syukrulillah, meski jarak jauh kula jenengan saged pinanggihan dalam keadaan sehat nggih, mugi-mugi sehat, penting niki sakniki, jaga kesehatan, jaga kebersihan. Kula pengin jane panggih jenengan sungkem kalih para sesepuh, tapi situasi sakmenika dereng memungkinkan. Insyaallah muga-muga diparingi panjang umur, paringi sehat, mangke kiyambak saged kepanggihan, kula saged sowan wonten kawonganten dalam keadaan yang lebih baik. Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, siang niki kula jenengan sareng-sareng sepindah mensyukuri nikmat Allah. Putra putri panjenengan saged khatam antukipun ngaos wonten pesantren Al Hikmah. Yang kedua, kula jenengan sareng-sareng mengeti tabarrukan haulipun Al-Maghfurlah Bapak Kiai Zainal Arifin. Haul itu tujuan intinya adalah birrul waliden, menunjukkan kecintaan kita, bekti kula jenengan dumateng tiang sepuh. Itu syariat loh. Birrul waliden niku hukume wajib, gawe apik nanggon wong tuwa. Sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan ridullah biridul waliden. Ridhone Allah itu tergantung ridho orang tua kita. Sampean salate jamaah, sampean rajin sedekah, umroh tiap tahun, tapi kalau menyakiti hati orang tua, nglarake hati bapak ibu, amal ibadah yang lainnya sia-sia, muspro. Kenapa? Allah itu tergantung ridhone tiang sepuh jenengan. Maka pernah suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diwaduli kalih salah seorang sahabat. Ya Rasulullah, wonten tangga kula niku sakit keras, bahkan nazak dari kemarin sore itu pun sentak-sentik, tapi kok oleh Allah belum dipanggil. Jadi waras ya ora, mati ya ora. Pripun niki ya Rasul, mboten tegel nyawang.
Rasulullah lantas bertanya, kuwi sing lara kuwi jek ndek wong tua ora? Gadah Kanjeng Nabi. Sopo? Ibuke. Kon rene ibune, kon rene. Akhirnya dipanggil lah ibunya. Ditanya oleh Rasulullah, Bu, aku mireng putrane sampean lara nemen, kritis. Ah, mosok ya Rasul? Loh, sampean ora ngerti toh? Mboten ngertos, kula pun kalih bodho mboten kepanggih karo anak kula. Loh. Iki anakmu lara nemen. Gusti Allah garek nunggu. Kersane Allah ki arep ditimbali utawa arep waras. Tapi aku njaluk ben kabeh mlek cepet nek Gusti Allah arep nimbali ben diparing husnul khotimah. Aku menjaluk nek anakmu kuwi duwe salah karo kowe, tulung dina iki mbok ngapura. Mbok ngapura. Apa wis salah anakmu? Ibu tadi menjawab, "Mboten ya Rasul. Sudah terlalu sakit saya. Niku bocah niku kewanen Kanjeng Nabi. Pun kalih bodoh, 2 kali lebaran dia nggak ke rumah. Dek niku wedi alih bojone Kanjeng Nabi. Luwih ngeboti bojone timbangane wong tuane. Wah, niki problem klasik ping pundi-pundi ngoten niki. Nggih mboten, Pak? Mertua vs menantu. Nah, jenengan ngeboti sinten? Ngeboti ibune apa ngeboti bojone? Lah ini. Kula pun lara Kanjeng Nabi. Kula mboten ajeng ngapura anak kula. Rasulullah jawab, tak jaluk ngapuranen bendang paringi gampang. Mboten Kanjeng Nabi. Tenan ora gelem ngapura? Nggih ya Rasul, kula mboten ajeng ngapura. Akhirnya Rasulullah merintah ke sahabat, sahabat-sahabat, segera siapkan kayu bakar. Kayu bakar, cari bensin. Kagem napa ya Rasul? Kuwi bocah sing lara kuwi obongen bareng-bareng. Bendang cepat mati. Bendang cepat mati, bakar. Mendengar itu, ibunya tadi bertanya, "Ya Rasul, anakku lajeng diobong?" "Iya. Nek kowe ora gelem ngapura, anakmu arep tak obong dina iki." Itu belum seberapa dibanding nanti panasnya api neraka. Yo, bisa mengurangi dikit-dikit lah kalau udah saya bakar di dunia. Loh, mosok Kanjeng Nabi? Iya. Arep tak obong, mesake timbangan kesuwen ngono kuwi. Apa kowe gelem ngapura? Nek kowe gelem ngapura ora sida tak obong. Tapi nek kowe ora gelem ngapura tak obong anakmu. Ya, akhirnya ibu tadi luluh. Nggih ya Rasul, kula ngapunten. Di ngapura kabeh dosane? Nggih ya Rasul. Kula ngapunten, saya maafkan segala kesalahan anak-anak saya lahir batin ya Rasul. Rasulullah lantas menjawab, "Alhamdulillah. Sudah, kamu tengok sekarang." Akhirnya sahabat mengantarkan ibu tadi menengok. Setelah ditengok, diampuni, dimaafkan dosa-dosanya. Tidak lama kemudian sahabat tadi meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Nah ini gitu. Husnul khotimah. Ini pentingnya ridhonya orang tua. Jadi apapun jenengan mau belajar harus mendapatkan ridho orang tua. Ibadah, nikah, bekerja, ridho orang tua ini menjadi jimat bahasane sakniki. Kamu bekerja tanpa ridho orang tua pasti tidak akan lancar. Ibaratnya lancar, tidak akan berkah hasilnya. Mengaji
harus minta ridho orang tua. Ibadah naik haji harus dapat ridho orang tua. Ridhollah biridhol waliden. Nah sekarang yang dimaksud orang tua itu siapa? Itu loh. Apakah hanya yang melahirkan kita? Yang harus dibekteni itu siapa saja? Ternyata tidak. Rasulullah menyampaikan orang tua itu ada 3. 1, man walladaka, yang harus kamu taati perintahnya, yang harus kamu ikuti, kamu takzimi. 1 adalah man walladaka, orang yang melahirkan kamu. Siapa? Ibu. Ya, termasuk bapak lah, karena ibu itu polah kaya ngopo, ora ono bapak, ora dadi. Bapak itu sponsor tunggal. Gitu. Jadi yang pertama, man waladaka itu ibu bapak harus kita hormati. Yang kedua, man zawwajaka, yang harus kita hormati adalah orang yang menikahkan kamu. Posisi mertua dalam hal ini satu level sama dengan orang tua kandung kita. Gelem ngepek bojo anake kudu gelem wong tuane. Ojo ming gelem anake tok, wong tuane ora dihormati. Posisi mertua sekali lagi ini satu level sama dengan posisi orang tua kandung kita. Yang ketiga, man 'allamaka, orang yang memberikan kamu ilmu. Termasuk orang tua adalah guru-guru kita. Wa huwa afdol. Kata beliau Nabi, bahkan guru ini yang harus pertama kali dimuliakan. Kenapa? Guru itu orang-orang yang menunjukkan kita ala sabilil huda, menunjukkan kepada jalannya Allah. Kalau orang tua itu kan memberikan kasih sayang, memberikan kebutuhan jasmani, dulang sampean, ngekai. Nah, guru ini lebih dari itu. Guru ini yang menunjukkan, mengenalkan manusia kepada Allah, itu guru. Yang mengenalkan kita kepada hukum Allah, itu guru. Nah maka santri-santri di Al-Hikmah, jenengan wis do khatam, wis duwe ilmu, yang dicari tidak hanya semata-mata kepinteran, tapi sing mbok golek iki manfaat barokahe ilmu. Pinter tok nek ora manfaat malah justru mendatangkan madharat. Nggih napa mboten? Manfaat niku nopo? Ilmu yang bisa diamalkan, ilmu yang bisa ditularkan, dibagi, itu ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang membawa kebaikan. Maka dikatakan man yazdad ilman, barang siapa yang ilmunya bertambah tetapi tidak bertambah taatnya kepada Allah, justru ilmu itu akan menjauhkan kita dari Allah. Orang gunane. Ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang menjadikan kita lebih baik. Tambah duwe ilmu, tutur katanya semakin baik, santun, tutur katanya bisa lemah lembut, ora gampang nyerik ke wong, pinter tapi jebres-jebres ya ora ono gunane. Tambah ilmune, tambah welas asihe, perilakunya semakin baik. Jadi di situ pengajian niku iso sukses. Kuwi didelok berkah manfaate pengajian itu. Nggih napa mboten?
Jadi kadang-kadang parameter panitia ini kok warna-warna. Wah, pengajian ini sukses. Kenapa? Siji, ora udan. Ping pindho, pengunjungnya bludak. Ping telune, kiai ini jan lucu, top, sangar. Waduh. Jadi sukses dan tidaknya pengajian tidak dilihat dari sisi gebiar-gebiarnya itu. Tapi sukses dan tidaknya pengajian dilihat manfaatnya, dilihat berkahnya. Sesudahnya pengajian. Rampung pengajian, masyarakat mriki jamaah tambah sregep apa ora? Nek bar pengajian jamaah tambah sregep, ibadah tambah istiqomah, wah itu berarti pengajiannya sukses. Kita lihat asar, bekas dari pengajian itu. Setelah pengajian tabligh akbar selesai, masyarakatnya tambah tentrem, rukun, guyub apa tidak? Kalau mendatangkan mubalek yang dalam pengajiannya menghujat ke sana kemari, memprovokasi, setelah pengajian malah jadi panas. Lah, itu berarti kan jauh dari barokah. Cari keberkahannya, bukan hanya gebiar-gebiarnya. Ini yang terpenting. Nah, ilmu bagi santri ya, ilmu itu bisa manfaat, bisa berkah, biridhol masyayikh, tergantung ridho dari guru-guru kita. Guru-guru kita. Maka takzim, taat kepada guru itu menjadi syarat kemanfaatan keberkahannya ilmu. Sampeyan pinter kaya ngopo, cerdas kayak apa, tapi kok nyepelek ke karo gurune, wani karo guru-gurune, ilmu tidak ada artinya, tidak ada artinya. Tolong, akhlak ini yang harus dikedepankan. Al-akhlak fauqal ilmi. Akhlak itu di atasnya ilmu. Di atasnya ilmu. Itu perbedaannya santri dan yang bukan santri. Orang mung golek pintere, orang mung golek ijazahe, tapi golekan akhlake. Ini yang harus diutamakan. Sak niki wong pinter kathah. Ning golek wong bener ki longko. Banyak anak-anak yang berani pada gurunya, nyepelekke karo gurune, meskipun pandai nggak ada artinya. Nah, tradisi takzim, taat, hormat kepada kiai, hormat kepada guru, ini yang harus dan terus dijaga oleh santri-santri. Yang namanya guru tidak ada putusnya ila yaumil qiyamah. Meskipun Mbah Kiai Zainal sampun sedo, kita wajib yang namanya birrul walidain, menghormati guru kita. Yang namanya santri dan kiai ini tidak ada putusnya. Mula santri niku bali tekan tua ya tetap santri, dan kiai terus mendoakan. Meskipun Mbah Zainal pun sedo, kula yakin siang ini mirsani jenengan-jenengan sing rawuh niki. Mirsani jenengan-jenengan sing rawuh. Karena apa? Para syuhada, kekasih-kekasih Allah, orang-orang alim, orang-orang yang dekat kepada Allah, niku sedo mung pindah papan panggonan, bal ahya'un 'inda rabbihim. Mereka itu dihidupkan kembali oleh Allah, wa yurzakun, dan diberikan rizki oleh Allah di tempat yang mulia. Jadi yakin siang ini Mbah Zainal mirsani marem delok jenengan kido isih bekti dan
doane Mbah Zainal luwih mandi timbangane awak dhewe sing urip, nggih mboten? Karena almarhum insya Allah sudah dekat dengan Allah. Maka kita yang hidup ini di samping dongake sing sedo, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, kita ini juga berharap doa dari yang sedo. Nah niku sing jenengane berkah. Muga-muga bar bali ngaji niki berkahe Mbah Zainal, berkahe majelis pengaosan ndadekke awak dhewe iso tentrem ayem uripe. Nggih napa mboten? Nikulah yang kita harapkan. Kenapa kita kok haul? Karena kita ini berterima kasih kepada para guru-guru kita, berterima kasih kepada para ulama. Coba ora ono Mbah Zainal teng Kawonganten, coba mboten enten para kiai. Tidak ada Syekh Mas'ud, tidak ada Mbah Hashim Asy'ari, tidak ada Mbah Wahab Hasbullah, tidak ada para ulama. Laulal ulama lasoron nasu kalbahaim. Kok ora ono ulama, ora ono wong sing duwe ilmu yang mengantarkan kita kepada jalan kebenaran, yang mengantarkan kita kepada jalannya Allah. Lasoron nas kalbahaim. Maka manusia ini sebagaimana kambing, sapi, kerbau. Ngerti toh? Sapi ki yo mangan sak karepe, ora ngerti halal haram. Wong sapi. Kalbahaim sebagaimana kerbau. Kerbau ngertos toh? Kerbau niku ora ngerti ini istrinya siapa, ini punya siapa. Kerbau napa ngerti? KUA, mboten ngerti. Begitu ada kerbau jantan ketemu kerbau betina, ya udah. Celingkrik. Mula manusia yang tidak tahu nikah, orang ngerti syariat, lanang wadon dadi siji sak omah diarani kumpul kerbau. Niku kalbahaim. Maka alhamdulillah wa syukrulillah, ada Mbah Kiai Zainal, ada Gus Ulun, ada Pondok Pesantren Al Hikmah. Niki tinggalane Mbah Zainal. Nek jenengan sedaya kepengin oleh barokah, ayo tinggalane Mbah Zainal niki diurip-urip. Pondok Pesantren Al Hikmah ini menjadi tanggung jawab. Orang yang tanggung jawab Mas Ulun sak keluarga, tapi tanggung jawab kita semua yang hadir ini untuk menjaga ngurip-urip agar pengajian teng mriki terus berjalan. Manfaatnya untuk seluruh masyarakat. Jadi ahli waris dalam soal keilmuan itu tidak hanya anak. Anak itu kan ada dua. Ada anak bin nasab. Bin nasab niku ya Mas Ulun sak putra wayah-wayah niku bin nasab kali Mbah Zainal. Tapi juga ada putra-putra bis sabab sing wis tau ngaji karo Mbah Zainal, meski hanya satu huruf, satu kalimat yang dia dapat. Jenengan pun diarani putrane Mbah Zainal, diarani putune Mbah Zainal bis sabab. Lah, kelangsungan pondok pesantren ini menjadi tanggung jawab kita bersama-sama. Karena lewat pondok pesantren ini akan kita harapkan lahir generasi-generasi Qur'ani, generasi-generasi yang berakhlakul karimah. Ayo pondok-pondok wong NU diurip-urip. Di saat hari ini mulai menjamur pondok-pondok pesantren yang
Mohon maaf, tidak jelas. Saniki jenengan nek mondoke anak kudu cetha, Pak. Golek pondok pesantren jelas NU-ne. Jelas akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Cari sekolahan pun juga harus seperti itu. Kalau orang nang sekolah negeri sekarang harus hati-hati. Sekarang banyak SD Islam, SMP Islam, SMA Islam. Islam yang bagaimana? Ini harus diperjelas. Putra sampean mlebu teng mriku diulang Quran, Qurane podo dimanapun, tapi amaliae sing beda. Di situ anti tahlil, anti ziarah kubur, anti solawat, anti manakib. Lah, sesuk awak dhewe mati, glundung nang alam kubur. Anake pinter ning ra gelem nahlilke, anake pinter ning ra gelem ngirim Quran, ngirim Yasin, malam Jumat ora gelem tahlil, ora gelem ziarah. Sing rugi sinten? Sinten sing rugi? Ya mesti jenengan, bapak ibune. Mula pendidikan ke NU-an ini harus ditanamkan. Ojo ming waton Islam-Islaman. Pesantren pun juga sama. Idza utliqa pesantren. Kalau zaman dahulu pesantren itu pasti NU, Pak. Pesantren ora NU ya bid'ah gitu. Tapi hari ini banyak berdiri pesantren-pesantren yang tidak jelas. Beberapa waktu yang lalu saya sempat ketemu Pak Mahfud MD. Pak Mahfud MD cerita, Gus, saya barusan pulang dari Riyadh, Arab Saudi. Ketemu dengan beberapa pejabat-pejabat kerajaan Saudi. Cerita bahwa Saudi niku hari ini kan sedang ada reformasi budaya, reformasi sosial. Karena cadangan minyak semakin tipis, Saudi sekarang buka pariwisata besar-besaran. Pantai yang tadinya tertutup kita terbuka. Hotel sekarang laki perempuan tanpa harus menunjukkan surat nikah. Bioskop, dulu nggak ada bioskop, sekarang ada bioskop Saudi. Wes dibuka kabeh. Sejak MBS ini loh, Muhammad bin Salman, pangeran yang berkuasa hari ini. Nah, kebijakan pemerintah Saudi itu banyak diprotes oleh para ulama-ulama Wahabi. Lanang Saudi kok merotes pemerintah, pengajian ngeritik pemerintah, medun mimbar hilang, Pak. Khutbah Jumat kok ngeritik pemerintah, bar khutbah hilang, Pak. Nah, dalam tempo setahun atau 2 tahun sudah ratusan ulama Wahabi yang ditangkapi di penjara. Tapi juga ratusan yang lari ke luar negeri, tidak tertangkap, doyak-oyak melayu nang luar negeri. Ratusan, Pak. Wa aksaruhum, pengen ngerti melayu teng pundi? Indonesia. Kalau mereka lari kosongan rapat medeni, Pak. Lari dan bawa koper isinya duit, maka sekarang banyak bermunculan tiba-tiba ada pondok pesantren dadaan, ada sekolah Islam dadaan, ada, karena dananya itu memang unlimited. Sekolahnya bagus, mentereng, guru-gurunya S2 Timur Tengah. Tapi fahamnya ini yang berbahaya. Fahamnya yang mungkin tidak cocok dengan iklim Indonesia. Tidak cocok dengan kultur kita. Putra jenengan dekek nang kono ora ming diulang ngaji, pelajaran ini memanah, berkuda, waduh. Ngerakit bom, waduh. Ini yang harus hati-hati. Mula golek pesantren
Ya seperti Al-Hikmah niki cetok. Sing ngeteke sapa? Mbah Zainal. Mbah Zainal muridé sapa? Mbah Zainal murid Mbah Khudori. Mbah Khudori muridé sapa? Mbah Hasyim Asy'ari. Jelas NU. Nasab keilmuannya jelas. Tidak ada yang diragukan. Mbah Hasyim muridé sapa? Mbah Khalil Bangkalan. Mbah Khalil muridé sapa? Munggah tekan Kanjeng Nabi. Ini namanya sanad keilmuan. Jadi cari pesantren yang jelas. Dimanapun, mangke bar rampung saka Al-Hikmah mriki, ning syaratnya wis rampung lho. Bar rampung, monggo arep neruske teng Lirboyo, teng Sarang, teng Tegalrejo, teng Ploso, di Tebuireng, dimanapun. Ribuan pondok pesantren NU, satu pun tidak ada yang terlibat jaringan teroris. Karena apa? Karena kiai-kiai NU itu tidak hanya mengajarkan Al-Quran, Al-Hadis, fikih, tasawuf, balaghah, nahwu, sorof, tauhid, tapi kiai-kiai NU juga tidak pernah lupa menanamkan yang namanya hubbul waton minal iman. Cinta tanah air adalah bagian daripada iman. Ini yang ditanamkan. Mula ora ono pesantren sing katut HTI. Tapi kalau dosen di kampus sing katut HTI banyak, mahasiswa banyak. Harus hati-hatilah. Hati-hati sekarang. Jaga anak-anak kita dari faham-faham radikal. Agar tetap menjadi anak-anak sing solih solihah, anak-anak yang tidak hanya cinta kepada orang tua, cinta Islam, tetapi juga cinta terhadap Indonesia. Apapun yang menjadi beban negara ini, mari kita pikul bersama-sama. Termasuk hari ini kula mboten sowan itu juga salah satu bentuk ketaatan saya terhadap negara, kecintaan saya terhadap Indonesia, Pak. Indonesia sedang menghadapi musibah yang namanya corona. Nah, sekarang semua diperintahkan untuk tinggal di rumah. Mula kula tunda le sowan jenengan. Ini karena apa? Hubbul waton. Saya cinta terhadap Indonesia, saya taat terhadap pemerintah Indonesia. Kula pengen ketemu jenengan sedaya, Pak. Pengen. Mas Ulun le pesen niku wis 3 wulan 4 bulan yang lalu. Saya paham. Tapi sekali lagi kita harus mementingkan kepentingan bersama. Wah, kiai ini wedi corona. Waduh. Keriyen corona ora perlu diwedeni. Corona niku makhluke Gusti Allah. Mati urip Gusti Allah nggih leres. Tapi darul mafasid muqaddamun ala jalbil masoleh. Mencegah kerusakan itu harus didahulukan daripada kita mencari kemaslahatan, gitu. Sekolah diproyekke kabeh, kegiatan kita tunda semua. Itu maslahat. Tapi ini sedang ada wabah. Sahabat Umar bin Khattab riyen nate, Pak, nalika dados khalifah, Sayyidina Umar itu bersama rombongan mau masuk ke negara Syam. Ketika sampai di perbatasan, Sayyidina Umar mendengar kabar bahwa di Syam itu sedang ada wabah taun, wabah penyakit menular yang mematikan. Sayyidina Umar berhenti di perbatasan. Lantas khalifah memanggil gubernur. Akhirnya gubernure dugi Abu Ubaidah Al-Jarrah. Datang dimintai informasi, ada apa di Syam? Sedang terjadi wabah ya khalifah. Terus baiknya bagaimana ini?
Saya terus masuk apa saya tunda? Ya monggo, terserah khalifah. Akhirnya Sayyidina Umar meminta pendapat para sahabat-sahabat waktu itu. Lah kalau menurut kamu, gubernur, bagaimana? Ya kalau menurut saya terus saja ya Umar. Jangan takutlah, soal hidup mati itu di tangan Allah. Di sini juga bisa mati, di sana juga bisa mati. Barangkali jenengan hadir nanti bisa menjadikan semangat warga Syam. Terus saja ya Umar. Tapi Sayyidina Umar berpendapat, yo takdir itu memang milik Allah, tapi kita kan harus ikhtiar. Contoh kalau saya menggembala kambing, saya sudah berniat datang ke kebun yang sebelah, tapi ternyata kebunnya kering, tandus. Saya melihat ada kebun yang hijau subur, ya pasti kambing saya belokkan menuju ke lahan yang subur. Itu apakah saya lari dari takdir? Iya, saya lari dari takdir Allah satu, tapi menuju takdir Allah yang lain. Semua ini takdir Allah, kita belum tahu, tapi kita wajib ikhtiar. Tapi sahabat yang lainnya masih ngotot. Sudahlah, ya khalifah, jangan takut. Tiba-tiba ada sahabat Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf itu berkata bahwa, ya khalifah, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah mendengar dari Rasulullah. Rasulullah berkata, idza sami'tum, ketika kamu mendengar di satu daerah ada wabah penyakit, maka fala tadkhuluha, janganlah kamu masuk ke daerah tersebut. Tapi kalau kamu ada di dalamnya, ya fala takhrujuha, sedangkan kamu yang di dalamnya jangan keluar dari daerah tersebut. Itu kata Rasulullah. Jadi Magelang niki kayak ono wabah. Ngen kula pun enten sing positif Pak setunggal, muga-muga lek waras nggih. Maka saya lebih baik tidak keluar lah. Tidak keluar, malah kula nggawa virus mriki. Gitu. Jenengan sing teng mriki nggih pun siap teng mriki mboten usah metu-metu riyin. Maka kita diperintahkan hari ini oleh pemerintah untuk stay, diam di rumah. Corona itu penyakit yang penularannya cepat sekali. Cepat sekali. Di Indonesia kan baru tanggal 11 Maret dulu itu positif 2 orang, 4 orang. Sekarang sudah 370. Cepat banget, Pak. Nah, salah satu penularannya itu adalah dengan kontak langsung. Mula ditunda riyin pengajian-pengajiane nggih bar nika aja kumpul-kumpul meneh, ditunda riyin kegiatan-kegiatan. Kalau memang tidak perlu banget mboten usah keluar riyin. Dan yang paling penting sekarang nopo? Jaga kesehatan. Jaga kesehatan. Karena tubuh yang sehat itu punya ketahanan imun. Mula jaga yang sehat, dahar. Sekarang sing diperbanyak niku dahar sing halalan thayyiban. Sayur-sayuran lah, buah-buahan, banyak minum air putih niku sehat. Istirahat yang cukup gitu. Dan jaga kebersihan. Maka dianjurkan untuk sering-sering cuci tangan pakai sabun. Mau wonten hand sanitizer ya. Sekarang gitu. Arep metu cuci tangan dulu, masuk rumah cuci tangan, mau makan cuci tangan. Cuci tangan dengan sabun. Karena apa? Virus corona niku lemah sebetulnya. Di sabun we mati, Pak. Mati itu loh. Cuci tangan, terus muka
Karena persebaran yang cepet niku kan lewat muka. Batuk di depannya jebres. Nah, maka disarankan untuk menjaga jarak. Lah niku jagonge sak meter lan niku. Itu sudah memenuhi aturan. Jaga jarak. Nah, kembali ke Sayyidina Umar tadi. Sayyidina Umar akhirnya balik ke Madinah. Selang beberapa waktu kemudian mendengar bahwa Abu Ubaidah gubernur wafat bersama rakyatnya. Nah, setelah itu Sayyidina Umar mengirim Amr bin As, gubernur baru di Syam. Nah, oleh Amr bin As akhirnya diterapkan tadi jaga jarak. Dipisah-pisah rakyat niku, ana sing omahe nang dhuwur gunung, ana sing nang ngisor, ana sebelah kono. Tidak lama kemudian wabah penyakitnya berhenti. Lah niku lho. Dadi karantina niku ya Kanjeng Nabi mbiyen sing dawuh. Jaga jarak hari ini, jangan bertemu dulu, hindari kerumunan. Ini juga sahabat dulu. Amr bin As. Jadi Islam niku pancen kudu nganggo ilmu, Pak. Ora Islam ki ngeyel tok. Apa-apa kok ngeyel mawon mboten saged. Wah, urip mati Gusti Allah. Iya bener, tapi nek lara dadi susah sak keluarga. Nggih napa mboten? Lah. Dan Allah juga sudah memerintahkan wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Kowe iki aja menjerumuskan dirimu pada kehancuran, wis cetha ana kehancuran. Maka wa ahsinu, dan berbuatlah baik kamu sekalian. Jaga kesehatan kita, jaga lingkungan kita. Nek kula Pak, sing cah enom niki, insyaallah kuat, masih punya kekebalan yang kuat, anak muda. Tapi yang rentan itu yang sepuh-sepuh, juga balita. Jadi virus niku saya nemplek tinggen kula. Kula mungkin kuat, tapi begitu kula ketemu tiang sepuh, lah niki, sing wong sepuh niki mangke sing ketularan, sing ora kuat. Mula kula mboten suwan riyen nek menah wani kula nggawa virus. Itu loh. Atau ketemu anak-anak kecil, do salim karo Pak Kiai salim. Aduh. Untuk hari ini dijaga dulu lah. Ini bentuk ikhtiar kita. Mekah ditutup untuk umroh. Napa kuwi wong ibadah wedi karo corona? Madinah ditutup, apakah kita beribadah takut kepada? Bukan. Tidak takut kepada corona, tapi justru kita taat kepada perintah Allah. Kita manusia diperintahkan untuk ikhtiar menjaga. Wala tulku, ojo kowe iki menjerumuskan diri. Itu Allah yang perintah. Lah niku lho. Bahkan di beberapa negara Jumatan pun dilarang. Teng Cilacap kan tasih. Ayo dijaga kesehatannya. Ben iso Jumatan, sesuk iso traweh nang masjid, sesuk iso Idul Fitri. Ini loh yang harus kita pikir bareng-bareng. Di Qatar, di Iran, adzan ini pun ganti, Pak. Nek teng mriki kan hayyalas shalah. Teng mriko wis diganti utawa ditambahi. Sallu fi rihalikum. Padha salat kowe kabeh fi rihalikum ing dalem omahe dhewe-dhewe. Aja do nang masjid, salat nang omahe dhewe-dhewe. Gitu loh. Itu di beberapa negara sudah ditutup masjid niku. Ming gawe adzan tok ning kondo salat nang omahe dhewe-dhewe. Di kita silahkanlah masih salat di masjid, tapi tetap hati-hati. Sajadahnya yang bersih gitu. Karpet masjid sering dijemur nggih. Karena salah satunya virus itu takut dengan mati dengan sinar matahari. Alhamdulillah Indonesia niki diberkahi matahari terus, Pak. Negara-negara yang tidak punya sinar matahari itu Masya Allah. Italia niku saat niki ditutup sak negara, Pak. Wong 60 juta ora oleh metu-metu saka omah.
Karena di sana kemarin pas corona teko pas musim dingin. Spanyol, Prancis. Itu loh. Bahkan Malaysia pun sekarang sudah menutup Kuala Lumpur, wong nang jero ora oleh metu, wong jaba ora oleh mlebu. Indonesia, mari kita jaga bersama-sama. Kita tidak boleh takut, tetapi harus waspada. Tidak boleh panik, tapi ngati-yati. Ora usah panik, melu borong masker. Lho masker niku teng Semarang 15.000 Pak siji. Sak kotak. Sakniki 300.000 barange ora ono. Bingung golek masker ono ora ketemu. Akhirnya bali. Kotange bojone ketok templake plek wah malah kelenger iki. Niku jenengane panik, enggak perlu panik, tapi kita harus hati-hati. Jadi itu jaga kesehatan, jaga kebersihan, jaga jarak. Kalau tidak penting-penting, tidak perlu keluar-keluar dulu. Ini Pak nggih, saya setuju. Kalau pengen ketemu jenengan janjani, pengen sowan salim kalian jenengan. Tapi ngene niku wau, darul mafasid muqaddamun ala jalbil masolih. Mencegah kerusakan itu harus didahulukan daripada mencari kemaslahatan. Ikhtiar lahir ini harus dibarengi dengan ikhtiar batin. Corona ini menjadi tazkiroh. Allah sedang jewer kula sampeyan. Karena kesombongan kita, kelalaian kita, awak dhewe sing sugih rumangsa sugih-sugih lali karo Gusti Allah. Sing pinter do keminter. Geger dhewe-dhewe. Nyepelekke karo Gusti Allah. Rumangsa Indonesia wis canggih saiki. 4.0 walah apa kuwi? Nyepeleke. Begitu karo Gusti Allah ditibani corona. Corona itu makhluknya Allah yang mikro, super kecil, ora iso didelok. Niku mau wis geger, Amerika geger, Cina geger, Italia geger, negara Islam, Iran geger. Lah Indonesia muga-muga ora geger. Asal nopo syarate awak dhewe lek do tobat. Mula bar salat monggo. Kula nembe sowan wonten ploso sowan Yaidah, Yaidin dipun dawuhi tiap bar salat ayo maca istighfar ping 20. Istighfar ping 20 dimaknani, diresapi, aja mung diwaca kaya biasane. Iki luar biasa, diresapi. Astaghfirullahaladzim, ya Allah, kula kathah dosane, kula kathah lepate. Saya yang sombong, saya yang zalim, ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami, ya Allah. Astaghfirullah. Ping selangkung monggo. Ketika kita memohon ampun kepada Allah, maka Allah akan menurunkan rahmatnya, Rahman Rahimnya. Gusti Allah arep welas dumateng kula jenengan. Ini semua dari Allah. Penyakit datangnya dari Allah. Maka Allah yang akan mengangkat penyakit, Allah yang akan memberikan kesembuhan kepada kita bangsa Indonesia. Tobat syaratnya. Dan mari kita memperbanyak membaca sholawat. Wasilah kepada kekasih Allah. Khusus hari ini sholawat sing disuwun, sholawat anti corona. Ngetos sholawat anti corona. Apal sholawat tibil kulub, ibu-ibu? Kita baca setiap habis sholat 3 kali sholawat tibil kulub. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi
wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Jenengan waca kaping 3 tiap bar salat. Anak, putu, mantu, ayo ajari semua sholawatan, berkah sholawat, koronane minggat. Allahumma amin. Ini yang kita harap. Jaga kesehatan, jaga kebersihan, tobat, sholawat. Dan jenengan sing gerah yondang bawa ke rumah sakit. Apa nanti kata dokter harus kita ikuti. Kulo kiai, ning nek soal kesehatan kulo manut dokter. Nek soal ngaji dokter manut kulo gitu. Nah niku mawon, mugi-mugi santri-santri teng mriki diparingono istiqomah, diparingono ilmu sing manfaat barokah. Kita berdoa keluarga al-maghfurlah dan semua guru-guru teng mriki diparingono istiqomah, diparingono kekuatan lahir batin terus meneruskan perjuangan Mbah Kiai Zainal Arifin ngurip-urip pondok pesantren Al Hikmah. Bapak Ibu wali santri, mugi-mugi diparingono istiqomah ibadahipun, diparingono rizki yang halal yang berkah, kesehatan lahir batin, kita semua diberikan husnul khotimah, husnul khotimah, husnul khotimah ala hadihin niyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ghfir lana dhunubana khotoyana wa kaffir anna sayyiatina kullaha ya Allah. Allahumma bijahi nabiyikal mustafa rasulikal murtadha hasil maqasidana ya Allah, maqasidad din, maqasidad dunya, maqasidal akhirah. Allahumma ij'alna wa ahlana wa dzurriyyatana wa talamidana ya Allah. Ij'al min ahli syukri, min ahli tuqa, min ahli sihah wal afiyah, min ahli sihah wal afiyah, min ahli sihah wal afiyah. Ya Allah, sallimna ya Allah, sallimna fi hayatina wa mautina ya Allah, bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wala taj'alna wa iyyahum min ahli syarr wa dhair. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Matur nuwun sanget, matur nuwun sanget. Perhatian panjenengan, permakluman panjenengan, sedaya lepat kula nyuwun pangapunten. Mugi-mugi benjang saged pinanggihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.